Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana kemarin praktis KBBJ sama masuk lagi? Semangat gak sekolahnya? Semangat! Ya, tetap semangat. Tadi kelihatan semangat banget. Dari suaranya keras banget. Kayak sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu. Yang mungkin pilih doa siapa sekarang? Tapi ya, tapi yang pilih doa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Semuanya hafal surah Al-Baqarah. Jadi ya, yang semangat karena masih pagi jadi harus semangat. Hari ini ada yang tidak hadir, siapa saja? Jadi ada 4 orang yang tidak hadir. Oke. Coba Ibu, karena kemarin PJJ, gimana hari ini masih semangat ya sekolahnya? Tetap semangat. Ada yang tahu nggak? Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Tema kita. Pitogram itu apa? Ada yang tahu nggak? Pitogram biar apa? Pitogram ada ininya. Apa? Diagram gambar. Baik, cek lagi nih siapa yang masih ingat. Nah, ini. Nah, ini ada sebelumnya kalian sudah mempelajari diagram gambar atau pitogram. Contoh di sini ada tabel jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin berapa buku yang akan dipinjam? 12. Kalian bisa menggambar, kalian menggambarkan buku sebanyak 12 buku. Hari Selasa ada berapa buku yang dipinjam? 11. Berarti ada 15 orang yang meminjam bukunya. Seterusnya hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau kalian di sini di kelas ini pasti buah kesukaannya sama atau beda-beda? Beda. Kalau siapa yang suka jeruk? Suka buah jeruk? Yang suka buah pisang? Yang suka buah mangga? Apel? Tapi adik dari berikan juga yang suka semuanya. Aduh, yang nggak suka. Sebenarnya disebut itu suka semua. Suka. Nah, kalau misalnya tadi itu nanya, kalian kan buah kesukaannya beda-beda. Gimana caranya biar kalian tahu dan mencari tahu teman-teman kalian suka buah apa dengan cara yang mudah? Ada tahu nggak caranya gimana? Pertanyaan satu lagi. Apalagi saling bertanya kepada temannya. Ya, ngobrol. Cara teman-temannya bisa ada lagi. Apa sih? Ya, berdiskusi. Tadi betul. Terus satu lagi apa? Ada bisa? Nah, itu betul ya, bisa bertanya, bisa berdiskusi bersama teman-temannya. Ya, coba perhatikan data yang di depan sini. Di sini ada buat favorit bisa kelas 3, kelas 4B ada berapa orang juga semuanya? 30. Nah, di sini Ibu misalnya mencatat data buat yang kalian supaya di sini itu tulis 30.
32 yang kalian sukai, ada 30 orang aja, ada 30 buat ada 30 orang yang menyukai buat yang berbeda. Kalau gini nih cara, kalau ibu sudah menuliskan datanya seperti ini, kalian bisa langsung turun. Misalnya yang suka mangga ada berapa orang? Berapa? Ya, nah tadi harus hitung dulu ya. Nah, terus yang lainnya belum. Kalau yang setuju ada berapa orang? Nah, berarti harus dihafal dulu, dihitung dulu ya. Berapa orang yang suka jeruk, berapa orang yang suka semangka, berapa orang yang suka. Kalau kayak gini, mudah langsung bisa menebak jumlahnya yang suka jeruk berapa, langsung bisa langsung menebak tidak? Kita langsung hitung dulu. Coba bandingkan dengan daftar yang ini. Nah, kalau ini kita hitung langsung dengan cepat. Daftar yang suka ada berapa? Tiga. Kalau yang suka bisa ada berapa orang? Kalau yang suka anggur ada berapa orang? Kalau yang suka mangga ada berapa orang? Kalian lebih mudah tidak yang berapa orang yang suka buah-buahnya? Lebih cepat ya. Berapa orang yang suka mangga, berapa orang yang suka jeruk, berapa orang yang suka apel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Diagram batang itu memudahkan kita untuk apa? Untuk menentukan berapa jumlah. Jadi kalau kita berapa jumlah buah kesukaan masing-masing. Nah, jadi kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara menyediakan data yang lebih banyak. Jadi dari satu-satu menjadi diagram batang. Kemudian yang kedua nanti kalian akan membaca, membandingkan dan mengintegrasikan data dalam diagram batang. Sebelum itu, ibu mau menjelaskan dulu pembelajaran hari ini. Jadi nanti ada 3 putaran dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan kalian akan bekerja secara mandiri dulu. Secara mandiri, sendiri-sendiri. Setelah itu ada putaran kedua. Putaran kedua itu kalian akan bekerja bersama pasangan kalian. Ini udah dibagi pasangannya ya, jadi sesuai dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan diskusi lagi, mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah diskusikan bersama teman pasangannya. Yang pertama kita mau main apa sih Bu? Yang pertama nih, Ibu di sini nanti akan membagikan kartu data. Nah, ini kartu data ini nanti Ibu bagikan satu pasangan satu kartu data. Jadi ada kartu data sama kartu petunjuk. Jadi kartu data sama kartu petunjuk itu nanti masing-masing Ibu bagikan. Dan caranya kalian jangan dulu melihat data yang ada dalam kartunya, nanti dibalik dulu. Ya kalau nanti pas agak-agak kalian boleh buka, nanti boleh dibuka. Yang pertama aturannya tadi masih ingat ya, dikerjakan dulu ini tugasnya dikerjakan masing-masing dulu. Jadi ya kalian tanggung jawab diri sendiri dulu, jangan dulu berdiskusi dengan teman-temannya. Tapi walaupun di sini kartu data sama petunjuknya dipastikan satu pasang satu, ini untuk berdua, tetapi dikerjakannya secara mandiri dulu ya. Tapi kartunya berdua, bisa untuk berdua. Ya dan tidak, Ibu bagikan dulu kartunya. Nanti kalian kalau Ibu sudah bilang instruksinya balik kartunya, boleh balik ya. Ibu nanti kasih apa-apa. Kalau Ibu bilang pink, ada tuh pink artinya apa? Pink. Dan pikir. Kalau Ibu kasih gambar pink, kalian boleh balik kartunya. Kasih boleh dibalik. Nah, ini kerjanya masing-masing dulu. Tadi tapi berdua gantian kartunya. Di situ ada petunjuk, kalian harus mulai apa duluan di kartu petunjuknya. Oke, siap? Baca dengan baik-baik kartunya, dua kartunya. Apa dari kartu data tersebut apa dulu yang harus kalian baca? Siap? Oke, jawabannya ya. Tik, boleh buka. Bareng-bareng, boleh ini dulu dibacanya berdua dulu. Karena ada kartu petunjuk sama kartu datanya. Biar nyambung. Gantian juga boleh. Nah, petunjuknya apa? Nanti langsung lihat apa bedanya. Ini kembali yang ini dulu ya, ada namanya. Nah, di sini tadi kalian udah baca petunjuknya. Petunjuknya apa? Nah, buat dulu coba cari di sini kalau membuat petunjuk bagian mana ya. Nah, betul, langsung boleh dikerjakan dulu. Ya, lurus. Sebelumnya ada yang tahu lurus caranya gimana? Ya, sebelumnya boleh ya guys.
sudah dari di sini juga ada angka 1, baca kakinya dulu sudah. Nah, kalau sudah baca kakinya, lihat di sini kalian isi dengan topiknya, ya dengan jumlah data yang berapa. Nanti bisa langsung membuat tulisnya dari data yang tadi sudah kalian buat. Nah, di situ ada topik data. Data yang kartu kalian itu data apa? Tentang apa itu? Ada yang tentang hobi. Iya, kartunya ibu sengaja tidak samakan semuanya. Jadi ada beberapa kartu yang ibu bagikan. Jadi belum tentu pasangan sebelahnya dan ke depan belakangnya sama seperti kartu kalian. Jadi beda-beda topiknya. Ada yang tadi ada yang apa hobi apa? Siapa yang kebagian kartu apa lagi? Kalau ada sebagian kartu apa lagi? Ada sebagian kartu apa? Apa? Kartu ini kartu yang datanya. Apa kartu berbeda? Topik datanya berarti itu data. Kalian datanya sama apa? Selisih ada yang tahu nggak jumlah selisih data itu apa? Selisih itu jumlah data nah jumlah data yang terbesar terus ini dikurang data yang terkecil. Jadi kalian sudah tahu data terbesarnya berapa, data terbesarnya berapa? Waktunya sudah. Sekarang, nggak usah khawatir belum beres. Nanti ada. Sekarang, kalau ibu pengen tahu dulu siapa yang udah selesai. Nah, ada banyak ya. Oke, nah sekarang yang kedua, yang kedua, tadi kan kalian sudah mengerjakannya masing-masing. Sekarang kita berdiskusi dengan pasangannya. Nah, diskusinya saya bikin dari hasil data, kalian menuliskan tulisnya dan menjawab pertanyaan. Coba diskusikan dengan temannya dari hasil jawaban masing-masing. Hasil tadi dari langkah 1, langkah 2, sampai langkah 3. Coba diskusikan dengan temannya. Jawabannya sama atau perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, nanti langsung diskusikan jawaban yang betul. Yang mana ya? Nah, diskusikan. Nanti jawabannya bisa di sini, di sini, dibalik. Nah, di sini ada hasil diskusi kalian. Harus sesuai dengan kesepakatan bersama, berarti didiskusikan mana data yang betulnya. Sekarang ibu kasih apa aja kalau ibu bilang kalian boleh mulai diskusinya. Ibu kasih waktu berapa menit? 19. Apakah hasilnya dengan jawaban teman yang diskusikan? Ya, itulah ya. Sekarang dari hasil kesepakatan tadi bersama pasangan, kalian membuat diagram batang bersama-sama dengan pasangannya dari data tadi. Diagram batangnya tadi yang sudah
menggambar datanya, ibu bagikan ke kelas. Ya, satu berdua. Cara menggambar diagram batangnya di sini ada langkah-langkah menggambar diagramnya. Langkah 1 sampai 5. Nah, kemudian urutan langkah-langkah menggambar diagram batangnya. Yang pertama ada gambar apa dulu? Dari sumbu X mendatar dan sumbu Y ke bawah. Berarti kalau sumbu X mendatar, mendatarnya mana? Mendatarnya ke arah mana? Mana? Mendatar ke pinggir. Jadi ke pinggir. Kalau sumbu yang tegak sumbu apa? Yang tegak sumbu apa? Sumbu Y berarti tegaknya kemana? Atas. Dari sini berarti yang bunyinya kemana? Atas. Atas ke situ. Dibuat sesuai data yang tadi sudah. Gimana sih? Dari tabel yang tadi sudah dibuat, siapa saja yang sudah buat diagram datangnya? Yang sudah bersama yang sudah? Sudah? Yang lainnya sudah? Sudah? Oke, yang sudah. Siapa yang mau maju ke depan buat presentasikan hasilnya nggak lupa? Yang udah tadi tulisannya presentasikan hasilnya ke depan. Ada yang maju ke depan tidak? Ada yang mau maju ke depan? Nah, coba perhatikan dulu. Ada temannya yang mau maju ke depan. Nah, kalian sambil memperhatikan temannya, di sini ada tabel tes paling bawah. Paling bawah. Jadi saat teman kalian mempresentasikan hasilnya, kalian tulis nama pasangan teman kalian yang maju ke depan, siapa aja tadi yang maju ke depan. Terus dari tabel dari diagram datanya nanti akan disampaikan, tulis fakta yang menarik di tabelannya, di diagram yang pelan-pelan tadi nanti kalian yang mau maju, ada apa aja yang kalian lihat.
Sama nafas. Jadi tadi dari diagram bisa mendengar, ada pertanyaan nggak yang lainnya? Ada komentar nggak? Misalnya, oh ini sama ada apa jumlah? Kalau yang dapat warna atas, misalnya ini sama jumlah dana terbesarnya sama 10, jumlah dana terbesarnya 5. Ada yang mau komentar nggak? Siapa? Ayo, pertanyaan komentar, nggak apa-apa. Mau menyamakan datanya? Oh, aku juga sama nih. Jumlah total datanya ada 30. Ada yang mau kasih saran komentar dari Adit sama Andrea? Siapa ada? Apa lagi? Ada yang sama nggak warna atas yang banyak mendapatkan warna atas? Kainara, Kaisa ada komentar nggak? Ya sama Adit. Sama dari dia gambarnya, sama jumlahnya, sama data terbesar dan kecilnya, sama gambar diagramnya, sama atau ada perbedaan? Apa tadi sedikit diagram batangnya? Pak, hasilnya gimana dari diagram batang yang sudah dibuat sama Raisa? Ada apa aja di diagram batangnya? Terus yang paling banyak dari itu yang dari yang paling banyak itu ada apa yang banyak? Oke, terus apa lagi judulnya apa itu dari diagram batangnya? Kalau dia banget dari 1 sampai 10. Yang lainnya ada yang mau bertanya atau komentar dari diagram batangnya sudah dibuat? Ada yang beda? Ada yang beda nggak katanya? Oh, sama tadi? Apanya yang beda? Oh, itu warna. Oh, warna. Selain warna. Oh, garis-garisnya terima, ada garisnya 5. Tadi nggak ada. Berarti kalau Adit tadi menemukan pertanyaannya tadi keempat tadi tulis di sini ya. Oh, Adit. Ya. Tadi dari hasil diskusi itu dari hasil dari kalian mengerjakan secara mandiri, kalian udah belajar apa? Tentang apa? Diagram batang itu apa? Diagram batang itu untuk memudahkan kalian membaca data dengan mudah. Tadinya kalau kalian menyebutkan tadi data belum suka, kalau ada gambarnya, ada diagram batangnya dengan warna, kalian mudah menyebutkan mana data terbesar enggak? Mudah menyebutkan mana data terkecil gampang tidak? Gampang. Jadi itu diagram batang itu membantu kita melihat dengan mudah dan jelas mana data yang terbesar, mana data yang terkecil. Kita betul. Nah, diagram batang itu ada diagram batang tegak ke atas, ada yang mendatar atau pinggir disebutnya horizontal. Perbedaan dari data vertikal, diagram batang vertikal sama horizontal itu fungsinya sebetulnya sama, tapi perbedaannya kalau untuk diagram yang tegak ke atas biasanya itu untuk data yang lebih sedikit. Kalau yang mendatar ke pinggir berarti itu untuk data yang jumlahnya banyak, yang ratusan bisa menggunakan data diagram batang horizontal, terus lebih panjang angkanya ke pinggir. Terus di sini contohnya nih, lihat perbedaannya, lihat sini. Diagram batang yang tegak, contohnya ini. Coba di sini ada ekstrakurikuler yang kalian tulis di contohnya nih. Ada tadi berapa orang? Nah, kalau taekwondo berapa orang? 5. Bisa ada karate berapa orang? 4. Kalau futsal 5. Mendaki ke atas tegak. Kalau yang mendatar ke pinggir diagramnya. Perbedaannya bisa di sini kalau di sini yang tegak itu siswanya angkanya. Kalau di yang horizontal ekstrakurikuler. Terus kalau yang di pinggir mendatar ke pinggir itu di atasnya nih yang tegaknya itu nama disebutnya, yang di bawahnya di atas warnanya. Bisa membuat diagram batang, coba bandingkan lagi hasil yang tadi kalian sudah buat ya. Hasilnya sama tidak? Coba dari sini lagi. Nih, bagian diagram batang ada judulnya, di kalian ada judulnya tidak? Ada. Misalnya ini diagram batang kegiatan ekstrakurikuler kelas 4. Terus ada juga diagram batang transportasi siswa kelas 4 di sekolah.
Bisa juga diagram kata apa lagi tadi dapat apa? Tas. Diagram kata warna atas kelas Pak. Terus ada judul dia tahu ini dasarnya tentang apa. Terus selanjutnya di sini ada sumbu Y. Sumbu Y itu yang ke atas. Sumbu Y ini biasanya ada skala atau angkanya untuk memudahkan berapa jumlah setiap kategori ini. Ekskulnya, ekskul yang ekskul tadi ada berapa orang? Angklung ada berapa orang? Di bawahnya jangan lupa pakai nama kategorinya. Ini kan diagram database kurikuler, di bawahnya ekskul. Kalau buah berarti di sini apa namanya? Jenis buah, di sini angka. Jadi harus ada itu ya, harus ada. Yang pertama, kalau dalam diagram harus ada judul. Terus yang kedua ini apa? Sumbu Y. Terus yang kedua apa?